Sahabat muslim yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kenapa Rasulullah SAW berpoligami. Dari pernikahan beliau yang pertama, yaitu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memperoleh sesuatu yang bisa diperoleh masyarakat pada umumnya, yaitu rumah, istri, dan juga anak-anak. Adapun pernikahan beliau sepeninggalnya Khadijah itu semata-mata untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Di antara tujuan dan hikmah pernikahan Rasulullah yang pertama adalah untuk semakin merapatkan kekerabatan dan menambah kedekatan dengan sahabat-sahabatnya. Contohnya pernikahan beliau dengan Aisyah dan Hafsah, karena keduanya adalah putri dari sahabat terdekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu tujuan dan hikmah yang kedua adalah untuk memperbanyak kerabat guna membantu perjuangan beliau, termasuk untuk merapatkan tali kekerabatan, kekeluargaan dengan salah satu musuh terbesar, dengan harapan musuh tersebut dapat menahan diri dan memelihara hubungan baik dengan beliau, seperti pernikahan Rasulullah dengan Maimunah binti Al-Harith. Nah, Maimunah binti Al-Harith ini mempunyai hubungan kerabat dengan para pembesar-pembesar Arab seperti Al-Walid bin Al-Mughirah yang merupakan ayah dari Khalid bin Walid, dan juga Abi bin Khalaf dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah menikahi seorang wanita dari ahli kitab, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya membawa surat kepada Muqawqis, penguasa Alexandria dan Mesir. Nah, beliau mengajak menyeru agar masuk Islam, dan ternyata sambutan dari penguasa tersebut yang merupakan ahli kitab cukup hangat. Bahkan dia membalasnya dengan mengirimkan berbagai hadiah untuk Rasulullah, di antaranya adalah Maryah Al-Qibtiyah yang memang dikhususkan untuk beliau. Maka tentu pilihan yang terbaik adalah dengan menerima hadiah-hadiah tersebut dengan harapan bisa menjadi sarana untuk menyebarkan Islam, membuka hubungan baik dengan yang memberikan hadiah, serta menyenangkan hati yang memberikan hadiah, yaitu Muqawqis, dan juga menyenangkan hati Maryah Al-Qibtiyah sendiri. Karena seandainya Rasulullah menolak atau malah memberikannya kepada orang lain, tentu akan menyakiti hati Muqawqis dan juga Maryah, dan terkesan tidak menghargai. Sementara pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha ini jelas merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk mempererat hubungan baiknya persahabatannya dengan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang jasanya begitu besar, yang selalu siap untuk membela Rasulullah, mengorbankan hartanya bahkan jiwanya untuk dakwah Islam, sehingga menjadi hubungan kekeluargaan. Nah, tentu itu adalah balasan yang sangat pantas untuk Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah juga bukan malaikat, beliau juga lapar, haus, makan, tidur, sehat, juga pernah sakit, ceria, marah, ya sebagaimana manusia biasa. Beliau juga membutuhkan seorang pendamping. Apakah janggal kalau beliau ingin berumah tangga lagi setelah ditinggal oleh Khadijah? Salahkah jika di dalam rumah Rasulullah ada seorang istri yang bertugas mengurus keperluannya, memelihara ketenangannya, melayani kebutuhannya, melahirkan anak-anaknya, dan juga menghiasi kediamannya dengan wewangian, kebersihan, kerapihan, sehingga Nabi menemukan ketentraman? Tentu itu adalah hal yang sangat wajar. Namun yang jadi pertanyaan yang sering dipermasalahkan oleh orang-orang yang memang sengaja ingin menjelekkan Rasulullah adalah kenapa beliau menikahi Aisyah di usia yang masih kecil, yaitu 6 tahun menurut suatu riwayat, dan baru dicampuri ketika usianya 9 tahun setelah sampai usia balik, setelah Aisyah sampai usia balik. Jawabannya selain sebagai bentuk penghargaan ya kepada sahabat beliau, yaitu Abu Bakar, dan juga cara yang paling tepat untuk membalas jasa kebaikan Abu Bakar, yaitu ayah Aisyah itu, juga yang paling kuat alasannya adalah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah Allah, pencipta alam semesta, nah apakah orang-orang yang menuduh Rasulullah
dengan tuduhan yang jahat karena menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Juga nanti di akhirat akan mendebat Allah. Memangnya apa masalahnya kalau itu adalah perintah dari Allah? Dan kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu ada tujuan dan hikmah untuk kemaslahatan Islam dan juga kaum muslimin. Di antara hikmahnya agar Aisyah lebih lama belajar agama kepada Rasulullah sejak dari kecil, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu fikih, ilmu hukum-hukum Islam, ya, karena Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas dan sangat kuat hafalannya. Sehingga wanita-wanita muslimah yang ingin mengetahui hukum-hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kewanitaan, masalah-masalah yang sangat privasi, yang sangat pribadi, yang tentu akan sangat risih kalau ditanyakan langsung kepada Rasulullah, maka mereka dapat mengetahui dengan bertanya, belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas, yang sangat kuat hafalannya. Terbukti Aisyah radhiyallahu anha adalah orang kedua yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan sabda-sabda Nabi SAW setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam Al-Isti'ab jilid 4, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari salah seorang tabi'in yaitu Masruq. Nah, Masruq berkata, aku melihat para tokoh dari sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah mengenai soal harta waris, dan Aisyah selalu bisa memecahkan persoalan yang kami hadapi seputar hadis, kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Bahkan Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar, beliau memuji Aisyah dengan berkata, dia adalah ahli fikih yang terbesar, sumber acuan para fuqaha setelah Rasulullah wafat. Dan faktanya Aisyah sangat bahagia berumah tangga dengan Nabi SAW. Apakah mungkin seseorang yang dituduh korban bahagia menjadi korban? Tentu itu mustahil, tidak mungkin. Jadi jelas tuduhan orang-orang yang membenci Rasulullah hanyalah prasangka buruk yang jauh dari kebenaran, yang itu berasal dari bisikan-bisikan syaitan, lalu dipercaya dan disebarkan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan faktanya Aisyah telah memberikan manfaat yang sangat banyak, yang sangat besar bagi Islam dan juga kaum muslimin. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.